Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan pagi hari ini kita bisa kembali lagi di tempat ini. Bersama-sama kita mencari hadirat Tuhan. Setelah sepekan kita mencari hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing, kita memiliki waktu khusus dengan Tuhan. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita melihat saudara kita memiliki semangat yang sama untuk mencari Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema, mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, berbicara tentang mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar melakukan perintah ini, melakukan perintah itu. Bukan hanya sekedar melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bukan hanya sekedar boleh melakukan ini dan tidak boleh melakukan itu. Karena kalau kita berbicara tentang mengikut Yesus, kita sebagai pengikut-pengikut Yesus hanya melakukan hukum, peraturan, perintah. Itu artinya kita hanya beragama Kristen. Kita tidak terpanggil hanya menjadi orang Kristen. Tidak seperti mungkin agama-agama lain yang hanya melakukan hukum. Kita tidak sedang beragama Kristen. Mengikut Yesus artinya mengikut Tuhan yang hidup. Lebih dari sekedar kita melakukan perintah-perintah yang tertulis. Mengikut Yesus artinya Yesus yang sudah datang dari surga ke bumi 2000 tahun yang lalu, menjalani kehidupan sebagai manusia. Kita sebagai pengikut Yesus mengambil jalan kehidupan yang sama seperti Yesus. Memang di dalam Alkitab tertulis banyak sekali perintah Tuhan Yesus. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Mengikut Yesus artinya apa yang Yesus alami saat itu, jalan kehidupan yang Yesus lalui saat itu, kita berkomitmen untuk mengambilnya. Aku mau menjadi sama seperti Yesus. Aku mau hidup sama seperti Yesus hidup. Aku mau memiliki pikiran yang sama seperti pikiran Yesus. Aku mau memiliki perasaan yang sama seperti perasaan Yesus. Kita sedang mengikuti Tuhan Yesus yang hidup, bukan hanya 2000 tahun yang lalu. Kita sedang mengikuti Tuhan yang hidup, bukan hanya mengikuti tokoh agama saja. Sampai saat ini Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Kita mau mengambil jalan kehidupan seperti yang Yesus hidupi. Itulah makna dari mengikut Yesus. Berbicara tentang kehidupan. Ya, mungkin kehidupan Yesus berbeda. Kehidupan Yesus lebih mudah. Dia punya kuasa Allah. Bahkan dialah Allah. Tetapi perlu kita ketahui, perlu kita percayai bahwa Yesus datang dari surga ke bumi sebagai manusia. Dan kita terpanggil untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Kehidupan yang kita jalani itu terkadang di atas, terkadang di bawah. Tidak ada orang yang di atas terus. Terkadang kita mengalami keberhasilan, kesuksesan, tapi juga terkadang kita mengalami kegagalan. Terkadang kita berkelebihan, berkecukupan, tapi kadang juga kita kekurangan. Kadang kita punya orang-orang yang mendukung, mensupport kita, tapi kadang-kadang kita ditinggal, ditolak. Seperti itu. Kadang kita diberi banyak, tapi kadang kita juga mengalami kehilangan. Itulah kehidupan yang kita jalani. Dan kita dipanggil dalam segala kondisi keadaan apapun, baik di atas maupun di bawah, kita dipanggil untuk hidup sama seperti Yesus. Itulah mengikut Yesus. Apakah pernah Yesus hidupnya di atas tapi kadang juga di bawah? Yesus pernah. Dan mari kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus ketika dia ada di atas, dan bagaimana Tuhan Yesus ketika dia ada di bawah.
Yesus yang punya banyak pendukung, banyak pengikut. Tapi Yesus juga pernah mengalami dia ditinggal sendirian. Dia disiksa, bahkan dibunuh. Kita akan belajar itu. Next. Saya akan mengawali dengan satu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam kehidupan ini, memang Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan memberikan hidup berkelimpahan buat kita. Tapi kita perlu memperlengkapi pikiran kita supaya kita waspada bahwa ternyata ada kuasa jahat, iblis yang juga bergiat untuk menggagalkan kita mengikut Yesus. Tuhan memang punya rencana indah buat kita. Dia memberikan segala sesuatunya agar kita bisa mengiring Yesus. Tapi ternyata ada kuasa iblis yang juga bergiat sampai saat ini untuk menggagalkan kita dalam mengikut Yesus. Saya suka sekali dengan ayat ini. Sangat-sangat seimbang. Bukan hanya tentang Tuhan memberikan kelimpahan, tapi juga tentang iblis yang digambarkan seperti pencuri. Agenda utama iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Kita harus waspada akan hal itu. Semasa hidup Yesus pun juga bukan hanya tentang bagaimana melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus saat itu juga berhadapan dengan kuasa jahat, iblis bahkan, yang berusaha menggagalkan Yesus. Nah, mari kita akan melihat bagaimana kehidupan kita yang sebenarnya kita sedang berhadapan dengan kuasa jahat yang berusaha menggagalkan kita. Next. Kita akan lihat bagaimana fase kehidupan Yesus, proses kehidupan Yesus, dan kita mau mengalaminya. Matius 4 ayat 8-10 saya akan bacakan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di awal pelayanan Tuhan Yesus, iblis sudah berusaha menggagalkan pelayanan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Bukan dengan cara yang menyusahkan, bukan dengan cara yang menyakitkan, bukan dengan cara yang pahit, tapi dengan cara ini. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Iblis bukan hanya bisanya cuma menjatuhkan, tapi ternyata iblis juga bisa membawa naik tinggi. Next. Menuhankan kesuksesan sama dengan mengizinkan iblis berkuasa atas hidup kita. Dan secara tidak sadar kita dibawa, digiring untuk tidak menyembah Tuhan. Ternyata cara iblis itu bukan hanya sekedar melalui kegagalan, kesakitan, kekecewaan, hal-hal yang menghancurkan kita, menjatuhkan kita, bukan. Ternyata cara pertama iblis untuk mencuri, membunuh, membinasakan pengikut-pengikut Yesus adalah dengan ini, membawa naik tinggi. Kalau dalam hidup kita ini mendambakan kesuksesan. Pikirannya hanya sekedar bagaimana aku bisa sukses, bagaimana aku bisa berhasil, bagaimana aku bisa dipromosikan naik ke atas. Itu tidak salah. Itu termasuk perjuangan kita. Karena dengan posisi di atas kita bisa efektif untuk memberkati orang lain. Tapi kalau pikiran kita hanya sekedar bagaimana menjadi sukses, bahkan kita memanfaatkan Tuhan
meminta kuasa Tuhan agar mendukung keinginan kita menjadi sukses naik ke atas, sebenarnya itulah celah. Iblis pun pernah mengangkat Yesus naik tinggi. Dia menggiring kita untuk mencintai dunia ini. Dia menggiring kita untuk mencintai kesuksesan lebih daripada Tuhan itu sendiri. Jadi bukan berarti hanya Tuhan yang memberikan keberhasilan. Ternyata iblis pun sanggup membawa naik ke atas. Berhati-hatilah ketika kita berhasil, sukses. Puji Tuhan kalau kita mengalami keberhasilan, kemenangan. Tapi kalau ketika kita di atas, lalu kita mulai meninggalkan Tuhan, mulai membanggakan diri kita, mulai tidak ada semangat gairah untuk mencari Tuhan lagi, untuk mengasihi, untuk menyembah Tuhan, berhati-hatilah. Karena tidak semua kesuksesan itu datang dari Tuhan. Kesuksesan datang dari Tuhan itu membawa damai sejahtera buat kita, buat keluarga. Tapi kalau semakin menghancurkan, berhati-hatilah. Karena iblis pun bisa membawa naik ke atas yang sangat tinggi. Next. Iblis saat itu memperlihatkan kepada Tuhan Yesus seluruh kerajaan dunia dengan kemegahannya. Jika hubungan kita dengan Tuhan hanya sekedar apa yang Tuhan beri, kita hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan aku ingin ini, Tuhan aku ingin itu, Tuhan aku belum punya ini, Tuhan aku butuh itu. Hubungan kita dengan Tuhan hanya sebatas itu, hati-hati. Karena itu bisa menjadi celah iblis untuk menjatuhkan kita. Karena apa? Iblis pun bisa memperlihatkan segala kemegahan dunia. Dan iblis bisa memberikannya untuk kita. Yesus saat itu lahir ke dunia bukan sebagai raja. Dia lahir di tempat yang sangat tidak layak. Yesus lahir bukan dari orang tua yang berada, orang tua yang terhormat. Dengan segala kesederhanaannya, Yesus mengambil jalan kehidupan yang bisa dikatakan tidak layak. Dan iblis mengambil celah itu. Apa yang Yesus tidak miliki, apa yang Yesus tidak dapatkan dari Bapanya, yaitu kemegahan hidup, iblis mau kasih itu. Seakan-akan iblis berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kamu lahir susah, kamu lahir miskin, kamu lahir tidak terhormat. Aku bisa berikan itu. Demikian juga kita, kalau kita dalam hidup ini merasa kurang dan kurang, tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita butuhkan, tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta kita, kita merasa kurang, ingin ini, ingin itu, bahkan hanya meminta Tuhan, Tuhan kasih aku ini. Hati-hati, iblis sedang menggiring kita untuk mencintai dunia. Bahkan iblis bisa memberikan apa yang kita tidak miliki. Itu cara iblis yang pertama, untuk menjatuhkan setiap orang yang mau mengikut Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia hanya fokus pada kehendak Bapa di surga. Dia tahu panggilan hidupnya. Aku hidup bukan untuk memperoleh kemegahan. Aku hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita. Mari kita fokuskan hati kita. Jangan sampai kita digiring untuk mencintai dunia ini. Tidak ada kasih Bapa di dalam hati kita kalau kita mengasihi dunia ini. Mengikut Yesus tidak bisa mengikut Yesus tapi juga mencintai dunia. Kita harus putuskan. Aku mau mengikut Yesus apapun. Baik aku kekurangan, baik aku kelebihan, baik aku sukses maupun keberhasilan, itu bukan perkara yang penting bagiku. Perkara yang penting bagaimana aku bisa mengikut Yesus. Next. Itu di awal pelayanan Tuhan Yesus. Di pertengahan pelayanan Tuhan Yesus pun, Yesus mengalami pencobaan dari iblis. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja
ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Setelah memberi makan 5.000 orang, setelah mengadakan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan, ribuan orang itu kagum dengan kuasa Yesus. Dan apa yang orang-orang itu lakukan? Datang dan memaksa Yesus untuk jadi raja. Bukan memaksa sesuatu yang mencelakakan Yesus, menyakiti Yesus, bukan. Memaksa Yesus untuk menjadi raja. Ingat, iblis punya agenda hanya untuk menggagalkan, membinasakan. Dan iblis memakai orang-orang di sekitarnya untuk menjatuhkan kita, pengikut-pengikutnya. Yesus dipaksa oleh orang-orang yang mencintai dunia. Setelah melihat mujizat yang luar biasa, orang-orang itu merasa bahwa yes, Yesus bisa memenuhi keinginan kita. Mereka memaksa Yesus menjadi raja. Demikian juga dengan kita. Kita hidup bukan dikelilingi oleh orang-orang yang, bukan hanya dikelilingi oleh orang-orang yang cinta Tuhan. Justru banyak di sekitar kita, di tempat bekerja kita, di sekolah, di kampus, tetangga kita, bahkan orang di rumah kita mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang cinta dunia. Dan iblis bisa memakai orang-orang sekitar kita untuk menarik kita untuk juga ikut mencintai dunia. Yesus tidak terpanggil untuk menjadi raja secara jasmani. Dia tahu, dia sadar. Oleh sebab itu dikatakan, ia menyingkir pula seorang diri. Tapi bukan berarti kita gak mau bergaul dengan orang lain. Sekalipun Yesus menyingkir seorang diri karena tahu orang-orang itu memaksa Yesus menjadi raja, dia menyingkirkan diri, seorang diri, tapi setelah itu dia kembali lagi untuk melayani mereka. Bukan berarti kita menjadi orang percaya yang gak mau berteman dengan orang lain. Justru kita membawa terang, menjadi garam buat orang-orang yang mencintai dunia. Tapi berhati-hati, iblis bisa memakai orang-orang itu untuk menarik kita semakin jauh dari Tuhan. Itu cara iblis. Tapi setelah iblis gagal dengan cara menawarkan kenikmatan, kemewahan agar mencintai dunia, iblis pakai cara yang terakhir ini. Dan kita harus waspada. Next. Markus 14 ayat 60. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia, Tuhan Yesus, tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji itu?" Setelah orang-orang tadi memaksa Yesus untuk menjadi raja, tapi Yesus menolaknya. Yesus dipaksa untuk mencintai dunia, tapi Yesus berhasil untuk menolaknya. Kali ini banyak orang yang memaksa Yesus agar Yesus dibunuh. Dengan segala tuduhan-tuduhan palsu, fitnahan dilemparkan kepada Yesus agar Yesus dinyatakan bersalah sampai Yesus dihukum mati. Kita bisa lihat cara iblis dinaikkan ke atas. Kalau kita tetap berhasil mengikut Yesus, iblis gagal. Iblis pakai cara yang ini, dijatuhkan ke bawah dengan cara yang menyakitkan, dengan segala penderitaan. Next. Ketika kita tetap berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, kita akan dicobai dalam hal karakter dengan segala penderitaan. Kalau hati kita tetap mencintai Tuhan melebihi segalanya, iblis gagal untuk membawa kita cinta dunia. Cara yang terakhir adalah karakter,
hati kita. Segala tuduhan fitnahan dilemparkan kepada Yesus. Kita percaya Yesus benar, tidak ada salah satupun. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan, dia diam, tidak berkata-kata apapun. Mengapa? Kalau Yesus benar, kenapa segala tuduhan itu tidak Tuhan Yesus jawab? Kenapa Tuhan Yesus tidak berusaha untuk meluruskan? Kenapa Tuhan Yesus tidak berusaha untuk membela dirinya yang benar itu? Karena kalau orang sudah berniat jahat, usaha untuk membuktikan bahwa kita benar, mereka salah, itu merupakan usaha yang sia-sia. Tidak ada seorang pun yang terlahir bagi iblis. Semua orang terlahir bagi Tuhan, diciptakan untuk Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlahir jahat. Tapi banyak orang yang tidak waspada, orang tumbuh besar di bawah pengaruh iblis. Sehingga orang-orang itu menjadi alat-alat iblis. Di sekitar kita mungkin, rekan kerja kita mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang kita, menyakiti kita. Mungkin orang tua kita sendiri, mungkin mertua kita, mungkin menantu, mungkin anak sendiri, mungkin saudara, mungkin tetangga, mungkin pasangan hidup kita menyakiti kita. Cara iblis yang kedua adalah bagaimana kita gagal dalam hal karakter, gagal menjaga hati kita. Lihat, Yesus diam. Dia tidak mengeluarkan satu kata pun. Karena ketika Yesus berkata satu kata pun, itu akan menyerang musuhnya. Terkadang ketika kita difitnah, kita tergoda untuk meluruskan, tergoda untuk membela diri kita. Aku gak gini, kamu salah. Kamu gak seperti, aku gak seperti yang kamu katakan. Dengan cara demikian, kita sedang menyerang, membalas, membenci musuh-musuh kita. Ketika hati kita penuh dengan kebencian, kemarahan, kita berusaha untuk membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Sebenarnya kita gagal mengikut Yesus. Karena yang Yesus mau, kita punya hati seperti Yesus, mengasihi. Terkadang sangat diperlukan untuk berdiam diri ketika banyak orang yang menyakiti kita, ketika banyak orang yang memfitnah kita. Karena dengan cara itu, kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, pembalasan adalah hak-Mu Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang membelaku. Aku gak berusaha membela diriku sendiri. Tuhan, Engkaulah saksiku. Engkau tahu mana yang benar, mana yang salah. Aku perlu diam supaya mulutku tidak menyakiti orang lain. Karena mereka adalah sebenarnya orang-orang yang sebenarnya dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Musuh kita bukan mereka. Musuh kita adalah kuasa jahat yang menguasai mereka. Dengan cara berdiam diri, kita mengizinkan Tuhan untuk membalas apa yang iblis lakukan terhadap kita. Inilah jalan kehidupan yang Yesus lalui. Kita terpanggil untuk melalui jalan kehidupan Yesus. Ketika kita dibawa naik ke atas, kita perlu selidiki hati kita. Apakah hati kita semakin jauh dari Tuhan? Apakah hati kita ini masih cinta akan dunia? Ketika kita berhasil berkomitmen untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun, iblis akan pakai cara yang kedua, mengirimkan orang-orang yang menyakiti kita. Akankah hati kita penuh kebencian, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, membela diri kita? Atau kita tetap berharap pada Tuhan, Tuhan, biarlah Engkau yang membelaku, bukan aku sendiri. Dengan cara demikian, kita menjaga hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita mengaminkan kebenaran firman Tuhan.
Kita mau katakan, aku mau mengikut Yesus. Kita mau katakan semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa mengikut Yesus. Kita bangkit berdiri. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Haleluya. Kita pujikan. Haleluya. Nyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau hidup sama seperti Yesus. Ketika si jahat membawa aku naik ke atas, menawarkan kenikmatan kemegahan dunia, aku memilih untuk mengikut Yesus. Ketika si jahat membawaku jatuh ke bawah, aku tetap mengasihi Tuhan, menjaga hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan sekali lagi, mengikut Yesus itu kesukaan hati. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk hatimu kepada kami semua. Sekarang setelah kami mendengar firman-Mu, kami mau menjadi hamba Tuhan yang mengikuti apa kata Tuhan. Kami mau rela dengan senang hati, dengan rasa syukur yang terus menerus setiap hari, menikmati jalan Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, keberhasilan hidup kami adalah melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus menolong kami seluruh jemaat Tuhan untuk hidup dalam jalan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap bersikap benar seperti Tuhan Yesus Kristus dalam semua situasi kondisi. Oh Tuhan, sulit bagi kami secara daging, secara manusia. Tapi Roh Kudus menolong kami semua untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup di saat ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing jemaat Tuhan. Pulanglah dengan menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita surgawi, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Haleluya. Kami terima Tuhan, kami terima dengan iman. Kami terima semua yang terbaik dari Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami berdoa percaya bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa.
yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Terus memberkati. Selamat hari.